Sanul TV, Smart TV. Sanul TV bernas dan menggairahkan. Women Bali Association ini salah satu kelompok perempuan di Pulau Dewata. Lahirnya dari kongko-kongko 4 perempuan Bali. Latar belakang etnis dan agama mereka beragam. Mereka ingin berbuat sesuatu yang nyata untuk Bali di tengah tatanan kehidupan Bali era baru. Ihwalnya dari Ni Putu Suandewi, akrabnya dikenal sebagai Dewi Esliman. Nama belakang berbau asing, maklum, sang suami Martin Esliman adalah GM Ayodhya Resort, Hotel Bintang 5 di Nusa Dua. 2 hari lalu bersama Dewi bertemu 3 pelopor Women Bali Association, Hana, Yeye, dan Linda. Mereka berempat yang mengawali terbidangnya kelompok ini. Saat itu, bersama kalangan perempuan pengusaha lain yang tergabung di Women Bali Association, mereka menggelar beragam kegiatan. Salah satunya adalah bazar oleh mereka, dari mereka, untuk mereka. Berikut petikan perbincangan Sanur TV, Sanur Post Media Group dengan 4 Srikandi penggerak lahirnya Women Bali Association. Sanur TV bernas dan menggairahkan. Hai Smart Netizen, Sanur TV, Sanur Post Media Group, dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan yang cukup jauh dari kota Denpasar, di daerah Ungasan, saya. Ya, di Ungasan. Kuta Selatan, bersama dengan sejumlah ibu-ibu cantik. Samping kanan saya yang berbaju merah, saya kira pasti juga tidak asing. Juga baju kuning. Apakah ada urusannya dengan warna politik? Nah, urusan ibu-ibu. Tapi yang pasti ada warna merah di belakang. Yang baju merah, Ibu Dewi Esliman. Lalu kemudian yang ujung baju kuning, Mbak Hana. Saya panggil aja Mbak Dewi dan Mbak Hana. Nah, ceritanya menjelang 17 Agustus, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang beberapa hari lagi akan kita rayakan di seluruh Indonesia, bahkan termasuk di luar negeri. Pasti kalau ada warga negara Indonesia yang tinggal di luar, itu ibu-ibu ini, komunitas yang mewadahinya, itu akan menggelar kegiatan yang berkaitan dengan ini. Tapi sebelum bicara tentang apa saja kegiatannya, saya ingin mengorek cerita bagaimana Iqbal munculnya komunitas ini. Dan komunitas ini kalau tidak salah namanya adalah Women Bali Association. Nah, bagaimana lahirnya? Sebenarnya lahirnya dari awal itu, pertama itu kumpul ya dengan ibu-ibu ini. Yang terjadi itu adalah dari Yeyes Basar ini awalnya ya. Nah, setelah itu saya punya pemikiran, kenapa dari ibu-ibu yang benar-benar super power dan sangat-sangat energik ini, saya ingin memunculkan sesuatu yang beda. Karena di Bali ini memang sudah banyak ada association yang berdiri, tapi di sini adalah kita mengumpulkan untuk ibu-ibu Bali, terutama ibu-ibu Bali itu bukan hanya orang Bali aja, tapi ibu-ibu yang ada di Bali ini, untuk kita bekerja sama, kita melakukan sesuatu apa yang mereka miliki dengan kepintaran mereka, ya, talent mereka. Karena saya lihat ibu-ibu di sini ini banyak yang bisa jualan, banyak yang punya ide-ide yang sangat cemerlang, itu yang terutama. Nah, lahirlah gagasan saya kenapa ibu-ibu yang ada di Bali, terutama wanita-wanita di Bali, kita mempergunakan wadah ini, Women Bali Association. Itu pun tercetus waktu itu sepakat, karena waktu itu tanggal 30 Juli, tanggal 30 Juli itu saya berpikir, lalu saya berbicara dengan Mbak Hana, ayo kita bikin untuk Women Bali Association ini, kita kumpulkan ibu-ibu. Kalau dalam satu wadah itu kita bisa, untuk awal kita mendirikan, at least ini baru kita hanya baru, mudah-mudahan angan-angan ini akan terjadi benar. Mudah-mudahan
250 ibu-ibu semua di sini punya keahlian masing-masing. Mereka adalah punya UMKM. Kalau dibilang UMKM terlalu luas ya. Karena mereka punya usaha home industry skala kecil, Mas. Berskala kecil. Disinilah dari kita berjualan. Nah, timbullah itu. Tanggal 30 saya berbicara dengan Mbak Hana. Lalu tanggal 2 Agustus ya. 2 Agustus kita mengadakan rapat. Benar-benar waktu rapat itu juga teman-teman semua pada mendukung. Itu kita ada 15 orang ya. Yes. 15 orang itu kita mendukung. Terus kita punya pikiran begini, 17 Agustus ini kenapa kita tidak lakukan untuk bersiarah ke Taman Pahlawan I Gusti Ngurah Rai di Margerano. Timbullah sebelum kita sowan ke sana, karena kita berada di Bali. Kita ingat kalau beliau adalah salah satu pahlawan yang sangat kita cintai, yang kita hormati, yang dengan jasa-jasa beliau. Ya, Mbak Hana. Komunitas yang membedakan dengan komunitas lain apa sih? Sebenarnya sih mungkin kalau nantinya akan dilihat seperti komunitas hanya perkumpulan ibu-ibu saja, ya. Tetapi yang kita inginkan sebenarnya bagaimana kita bisa merangkul, menyatukan semua teman-teman kita di sini yang memang punya potensi, ya, punya potensi macam-macam yang ada di sini. Mulai dari usaha kuliner mereka, kemudian ada seniman juga seperti itu. Dan nanti kita akan berbuat sesuatu untuk kemajuan di Bali juga. Jadi secara nggak langsung kita cuma pengen berperan, apa sih peran kita ini untuk Bali, di mana kita tinggal di sini. Kita ingin sedikit memang membagikan sesuatu apa yang kita bisa bikin untuk membuat kita bermanfaat di Bali itu sendiri. Sedang kita baru saja memasuki tatanan kehidupan Bali. Betul. Jadi yang pasti kita juga berusaha untuk saling supporting, yang pasti itu, karena banyak sekali teman-teman yang tidak siap, bahkan mungkin kita sendiri sebenarnya dengan kondisi seperti ini. Ya, kita lihat Bali hampir almost 90% dan karena memang situasi pandemi ini, kita bisa bilang seperti itu. Bagaimana caranya kita harus bisa beradaptasi dan kita mulai memutar akal untuk survive, bahwa masih banyak peluang-peluang lain ya, yang kita harus rubah. Jadi kita tidak bisa mempertahankan apa yang sudah menjadi konsep kita sebelumnya. That's why kenapa sekarang dibilang ini kondisi new normal, ya ada tatanan baru yang kita mau tidak mau kita harus ikutin. Dan benar-benar yang saya lihat kita saling support, itu yang paling utama terlebih dahulu. Di tengah suasana semacam betul, bahwa dunia nggak kiamat gitu loh. Jadi secara psikologis, secara ini, jadi kita berkumpul pun memang saling mendukung. Ketika memang ada acara di sini juga setiap minggu ada bazar, itu kita saling support. Hayo seperti itu, dan kita ikut memberi informasi kepada masyarakat lain. Ya, Smart Netizen Sanur TV. Iya. Ya, kegiatan yang akan dilakukan oleh Women Bali Association. Ya. Dua penggagasnya, masih ada dua penggagas lagi. Saya akan ajak Anda untuk mendengarkan perbincangan saya dengan dua penggagas ini. Tapi yang pasti dari sekelumit informasi yang disampaikan oleh kedua Sri Kandi kita tadi, kita harapkan memang akan mendorong inspirasi banyak kalangan lain agar jangan merasa dunia Sendiri, sudah iya kiamat. betul. Gitu ya. Betul. Ya, jalan masih panjang dan Betul. kita masih bisa menghadapi situasi baru, Ya. walaupun pasti dengan protokol kesehatan. Betul. Ya, protap kita Ya, ikutin. Ya. tetap kita akan nyambung lagi dengan perbincangan bersama dengan dua penggagas Women Bali Association. Sanur TV, Smart Netizen, Sanur TV, Sanur Post Media Group. Kita kembali berjumpa setelah tadi saya berbincang dengan dua penggagas lahirnya Women Bali Association, Ibu Dewi Esliman dan Mbak Hana. Saat ini saya bersama dengan dua ibu cantik yang lain yang juga menjadi
pendiri, penggagas lahirnya komunitas ini. Samping kanan saya di tengah Mbak Swastini. Maaf, Swastini. Ketoknya namanya Ibu Yeye. Oh, Ibu Yeyen. Oh, yang punya tempat ini. Iya. Ini karena sebut nama aslinya, jadi pangling saya. Itu nama barusan nama artisnya disebut. Wah, ini yang punya warung ini gitu ya. Nah, yang paling ujung Mbak Linda. Nah, Mbak Linda sama Mbak Yeye, nanti saya panggil ya. Ibu Yeye aja ya. Bu Yeye Iya, ya. Bu Yeye. Ya. Ini cerita tentang komunitas ini lahir tadi. Bu Dewi sama Mbak Hana itu bercerita tentang optimisme, ya, siap untuk kembali terjun ke bidang keahlian masing-masing, termasuk terutama bisnis. Walaupun pasti sudah berubah. Pasti. Nah, bagaimana ini ceritanya? Kelanjutan usaha setelah memasuki Bali era baru. Harus maju. Harus Apa yang dilakukan? Lalu tetap kerja. Ini mulai kapan buka ini? Tanggal 1 Juli 1 Juli ya. lagi Dan sudah mulai ramai saya lihat ini. Astungkar. Setungkar. Makanya kita bikin ada basar, ada kegiatan yang positif aja. Sudah mulai Ya pelan-pelan. promosi pelan-pelan ya. Dan Butuh waktu. yang selain protokol kesehatan, apa sih yang kira-kira juga akhirnya harus berubah dalam urusan bisnis ini? Mungkin strateginya ya. Strategi. Strategi seperti apa misalnya? Mbak Linda? Harus aktif lagi bergerak keluar dari zona aman mungkin ya. Nah, Mbak Kemudian Linda, kita memberikan juga pengarahan tentang artinya bersih. Diawali dengan bersih ya Mbak Yeye, dengan Bu Yeye. Kehidupan sehat. Karena kehidupan sehat itu penting sekali diawali dengan lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan itu diawali dengan rumahnya masing-masing dulu. Kami di kelompok kami ini selalu berusaha kepada semua teman-teman awali dari rumah masing-masing. Pada waktu kita keluar pun kita yakin bahwa kita tuh sehat dan bersih. Karena kalau bukan dari rumah diawali, bagaimana kita yakin kita membawa sesuatu yang baik dan bersih? Awali dari rumah. Itu adalah sesuatu logo kami semua. Sebetulnya yang paling utama itu adalah rumah tangga dulu, rumah tangga terkecil dulu, dari rumah Di dalam dulu, masing-masing. di dalam dalam masing-masing dulu. Ya. Barulah kita bawa keluar Pokoknya semua intinya berasal dari rumah. rumah. nah disiplin itu yang penting ya. Iya. Disiplin juga ya. Disiplin untuk tetap menjaga Disiplin kebersihan. di rumah dulu. Semuanya. Kalau kita sudah ya Keluar rumah harus pakai masker. Selalu. selalu Ya. dan itu adalah bagian, dan kita yakin juga dengan adanya masker, bukan hanya dengan masker saja, tetapi kita yakin bahwa lingkungan kita ini sehat Dan kita pun tetap dan sehat. kita sehat. Yang namanya bersih bukan hanya cuci tangan buat kami ya Mbak ya. Karena yang namanya bersih buat kami itu setiap pulang dari mana-mana kita juga berusaha semua pada teman-teman itu mandilah. Mandi itu lebih bersih dan juga kitanya akan lebih segar, Saling menjaga. saling menjaga. Ya, begitulah smart netizen. Kalau bicara dengan ibu-ibu, urusan kebersihan pasti nomor satu. Nah, komunitas ini pasti juga akan mendeklar bahwa kebersihan itu bagian dari salah satu tugas utama mereka agar senantiasa berkampanye di tengah masyarakat. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh komunitas ini akan bernilai tambah bagi kita semua. Kita ketemu di kesempatan lain dengan topik yang berbeda. Bye-bye.